Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bergabung ya di pembelajaran sistem komputer. Nah, sistem komputer ini adalah salah satu mata pelajaran produktif di kompetensi kalian multimedia untuk kelas 10. Baik, anak-anak yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mudah-mudahan kegiatan KPM bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, terima kasih. Nah, pada pembelajaran hari ini, sebelum dimulai Pak Guru mengingatkan agar tetap jaga kesehatan ya dengan protokol kesehatan karena ini masih pandemi COVID-19 ya, selalu menggunakan masker jika keluar rumah ya, dan menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir ya, menjauhi kerumunan ya, serta mengurangi mobilisasi. Baik anak-anak, pada kesempatan pertemuan yang pertama di mapel sistem komputer ini kita akan belajar ya bab 1 yaitu sistem bilangan ya, number system. Nah, mungkin anak-anak pada saat SMP ya sudah pernah belajar tentang matematika ya. Di sana dibahas tentang bilangan. Nah, bagaimana dengan sistem bilangan? Tentu ini berkaitan dengan komputer ya, sistem komputer. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa-siswi, yang pertama adalah siswa dapat memahami sistem bilangan. Sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengonversikan bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal dalam memecahkan masalah konversi. Oke, kita mulai saja yang poin yang pertama ya. Poin yang pertama adalah penerapan sistem bilangan. Application of number system. Nah, bagaimana penerapan sistem bilangan dalam kehidupan kita dalam menggunakan komputer? Nah, sistem bilangan, kita tahu bahwa sistem bilangan ini merupakan metode ya atau cara untuk mewakili ukuran suatu besaran dari sebuah benda fisik. Contoh saja, penggunaan sistem bilangan pada komputer adalah bilangan berbasis 2 atau biner yang terdiri dari angka 0 dan 1. Kemudian ada 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama, bilangan desimal atau bilangan yang berbasis 10. Nah, angkanya jelas dari mulai angka 0 sampai 9 ya. Kalau kita hitung ada 10. Kemudian bilangan biner yaitu bilangan yang berbasis 2, yaitu terdiri dari angka 0 dan 1 ya. Kemudian yang ketiga ada bilangan oktal berbasis 8 dari mulai angka 0 sampai 7. Dan yang terakhir, yang keempat adalah heksadesimal, yaitu bilangan berbasis 16, yaitu angka 0 sampai 9 kemudian ditambah huruf A, B, C, D, E, dan F. Adapun untuk huruf A itu mewakili angka 10, B itu 11, C itu 12, D 13, E 14, dan F itu 15. Nah, nilainya 15 ya. Oke ya, itu dia 4 jenis sistem bilangan. Nah, selanjutnya penerapan sistem bilangan. Komputer ini menggunakan beberapa jenis bilangan ya. Penggunaan sistem bilangan pada komputer kita bisa lihat yang pertama di bilangan biner atau berbasis 2, anak-anak bisa memahami bahwa dasar atau bilangan dasar yang digunakan komputer sebenarnya adalah biner. Kalau kita bongkar sistem komputer itu sebenarnya hanya terdiri dari angka 0 dan 1, biner, semua terdiri biner. Tapi kemudian dikonversi menjadi oleh bahasa mesin, kemudian bisa dibaca oleh manusia.
Nah, kemudian desimal ya yang berbasis 10 dapat kita jumpai pada pengalamatan IP address ya. Dari IP address, alamat komputer, dalam sebuah jaringan komputer kita bisa lihat itu angka-angka desimal. Kemudian heksadesimal. Nah, pada heksadesimal ini anak-anak bisa melihat kita jumpai pada MAC address setiap device. Jadi setiap komputer, PC, laptop itu memiliki MAC address ya. Itu MAC address itu terdiri dari bilangan heksadesimal. Oke. Nah kita bisa lihat ya gambar tayangan berikut. Ini merupakan penerapan sistem bilangan. Nah, kita lihat di physical address itu adalah MAC address, itu ada angka 24 FD dan lain sebagainya. Nah itu adalah kombinasi desimal dengan huruf yang disebut dengan heksadesimal. Kemudian ada IP addressnya 192.168.43.185, itu adalah alamat IP yang menggunakan desimal. Oke, kemudian kita lanjut di bagian yang B ya, yaitu format bilangan. Nah, kita sudah tadi 4 jenis bilangan kita sudah tahu, berbasis 2, berbasis 8, berbasis 10, berbasis 16. Nah, kalau kita urutkan mulai dari binary berbasis 2 ya, radix atau basis 2, kemudian berbasis 3 atau ternary, sampai pada basis 16 yaitu heksadesimal. Nah, ini merupakan format bilangan. Nah, untuk membedakan format sebuah bilangan, tentu kita bisa menuliskannya menggunakan konvensi notasi ya. Nah, konvensi notasi ini bisa kita tandai dengan angka kecil di bawah setelah penomoran itu. Misalkan ada bilangan 125 berbasis 2. Nah, atau biner ya, kita bisa tulis dengan angka 125 kemudian angka 2 di bawah ya. Ini merupakan notasi atau penandaan bahwa angka ini, bilangan ini 125 adalah bilangan biner, seperti itu ya. Kemudian penulisan lain, contoh ada angka 275 berbasis 10. Nah, bagaimana kita tahu bahwa 275 ini desimal? Maka kita kasih notasi di angka terakhir dengan 10 ya, angka kecil. Kalau kita tahu bahwa 275 adalah bilangan desimal. Oke ya, itu adalah format bilangan. Oke anak-anak, selanjutnya di poin yang ketiga kita akan belajar konversi bilangan. Wah, mantap ini ya. Banyak sekali ini ya. Apa saja yang bisa kita konversi ya? Nah, ada desimal dikonversi menjadi biner, desimal menjadi oktal, desimal menjadi heksadesimal. Kemudian biner menjadi desimal, biner menjadi oktal, biner menjadi heksadesimal. Nah, oktal menjadi desimal dan heksadesimal menjadi desimal. Jadi itu beberapa konvensi bilangan ya. Anak-anak tahu bahwa apa sih konvensi? Konvensi itu sebenarnya merubah ya, mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lain, tapi ya masih memiliki arti dan nilai yang sama ya. Itu nilainya nggak berubah ya. Kalau kita misalkan 125 desimal kita ubah menjadi biner, ini menjadi hasilnya berapa. Nah, kalau kita hitung itu nilainya masih sama, cuman sistem bilangannya berubah. Nah, yang dimaksud dengan konvensi bilangan. Nah, contoh, yuk mulai kita amati perhitungan konvensi dari desimal ke biner. Nah, ada pertanyaan nih. Coba konversikan bilangan 192 desimal ya menjadi bilangan berbasis biner. Nah, penulisan hasil konversi bilangan 192 ke dalam bentuk biner adalah menuliskan sisa hasil bagi
dari bawah ke atas. Nah, jangan dibalik ya, dari bawah ke atas. Sehingga diperoleh, kita bisa lihat rumusnya 192 dibagi 2, ketemunya 96. Karena tidak ada sisa, maka tulis 0. Kemudian 96 dibagi 2, 48, itu nggak ada sisa, jadi 0. 48 bagi 2, 24 sisa 0, 24 bagi 2, 12 sisa 0, 12 bagi 2, 6 sisa 0, 6 bagi 2 itu 3 sisa 0. Nah, 3 dibagi 2 itu 1, tapi ada sisa 1. Nah, maka ditulis. Kemudian baru kita mendapatkan hasil, kita tulis dari bawah 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 biner. Nah, itu ya, itu cara mengkonversikan bilangan desimal menjadi biner. Nah, satu lagi ya, saya kasih contoh satu lagi bagaimana konversi desimal ke oktal. Nah, contoh ada angka 200 ya, 200. 200 desimal kita ubah menjadi oktal. Caranya sama, tapi bilangan pembaginya bukan 2. Karena oktal berbasis 8, maka dibagi 8. Contoh, 200 bagi 8 hasilnya 25. Ada sisanya enggak? Oh, enggak ada. Berarti kita tulis 0 sisanya. Kemudian 25 dibagi 8. Berapa coba? 3 kan? Nah, kalau 3 itu hasilnya 24. Berarti ada sisa 1. Nah, kalau sudah 3 ya sudah, nggak bisa dibagi 8, maka selesai. Nah, kita tulis dari bawah 3, 1, 0. Jadi hasilnya adalah 200 desimal dikonversi menjadi oktal, hasilnya 3, 1, 0 oktal. Nah, itu ya, itu caranya. Nah, kemudian untuk bilangan-bilangan yang lain silakan nanti anak-anak bisa mencoba sendiri ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini 2 contoh dulu ya. Coba anak-anak latihan ya, siapkan alat tulis. Nah, coba latihan ya, hitung konversikan bilangan 150 desimal menjadi biner. Nah, silakan hitung. Oke, hasilnya berapa? Pasti benar ya, sudah ada contohnya di atas tadi. Oke. Nah, sekian penyampaian materi pada pertemuan pertama ini, sistem komputer. Terima kasih. Selamat Anda telah menyelesaikan materi pada pertemuan pertama. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Oke, jangan lupa ini nomor WA saya dan channel YouTube kunjungi Mas Awi Tegal. Nanti bisa download materi ini di deskripsi video ini. Baik, terima kasih. Mari kita doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Terima kasih, sampai jumpa. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.